Manisnya alunan syehnai kini mulai memudar. Harumnya bunga-bunga di pelaminan kini mulai basah oleh air mata perpisahan. Dan tibalah hari itu, hari yang telah coba dihindari Raja Janaka selama berbulan-bulan. Namun kini ia berdiri di hadapannya, sebuah perpisahan. Raja Janaka, seorang ayah yang kini menyerahkan bukan hanya seorang putri, tetapi seluruh dunianya. Tidak ada lagi pengumuman di Balairung. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi hujan bunga. Yang ada hanyalah keheningan, dan Sita berdiri dengan tangan terkatup. Di hadapannya ada Rama yang siap berjalan di sisinya. Namun mata Sita terpaku pada tatapan Janaka. Di mata Janaka tidak ada lagi seorang raja. Hanya seorang ayah yang telah membesarkan putrinya bukan di istana, melainkan dengan nilai-nilai luhur. Setiap rasa sakit Sita, setiap senyumnya, setiap keheningannya, Janaka telah belajar untuk memahaminya sejak hari pertama Sita memanggilnya ayah. Dan kini putri itu akan pergi. Janaka dengan lembut memegang tangan Sita. Suaranya bergetar, namun kata-katanya sangat jelas. Putriku, hari ini ayah tidak melepasmu. Ayah mengirimmu dengan sepenuh hati ke tempat di mana kau tidak hanya akan menjadi seorang istri. Di sana kau akan menjadi kehormatan Ayodhya. Keluarga yang akan kau masuki tidak dikenal karena garis keturunannya, tetapi karena perilakunya. Dan ayah percaya kau akan menjaga martabatmu sama seperti yang telah ayah lakukan. Mata Sita tidak meneteskan air mata karena ia adalah putri Janaka. Air matanya hanya mengalir di dalam hati. Namun dalam senyumnya ada sebuah getaran yang menyembunyikan keheningan setiap anak perempuan yang seolah berkata, "Ayah, aku pergi, tapi kehangatan pelukanmu akan selalu bersamaku." Teman-temannya menangis. Para ibu melakukan ritual arti dengan nampan di tangan mereka. Laksmana, Bharata, dan Satrugna juga ikut terharu. Rama memandang Sita dan tanpa berkata-kata berdiri di dekat kakinya. Itu bukanlah ajakan untuk berjalan bersama, itu adalah sumpah pertama untuk hidup bersama. Kereta kuda itu pun bergerak maju. Janaka berdiri dalam diam. Ia tidak melambaikan tangan, juga tidak menoleh kembali ke istana. Ia hanya terus memandangi Sita sampai kereta itu hilang dari pandangan. Adegan ini, perpisahan ini, adalah senja termanis dan paling menyentuh dalam Ramayana. Ini bukan hanya tentang melepas seorang putri, ini adalah tentang melepas sang dharma. Sentuhan terakhir seorang ayah yang mengubah setiap pernikahan di muka bumi ini menjadi air mata dan doa restu. Suara roda kereta kuda seolah-olah tenggelam jauh ke dalam bumi. Di kejauhan, menara Ayodhya yang dililiti untayan bunga mulai terlihat. Di baliknya, orang-orang berdiri di atap istana, menutupi mata dengan telapak tangan mereka, menunggu. Kereta kuda Rama dan Sita semakin mendekat. Di Ayodhya, setiap rumah telah bersiap untuk menyambut mereka. Air safron dan mawar dipercikan di sepanjang jalan kerajaan. Rangoli dihias di setiap pintu, bukan hanya untuk keindahan, tetapi seolah-olah jiwa setiap rumah telah keluar untuk menyambut Janak Nandini. Dari jendela istana, Sumitra, Kausalya, dan Kekayi, dengan perasaan haru, menatap prosesi yang sedang mendekat. Raja Dasarata berdiri di gerbang istana. Tidak ada kebanggaan di matanya, hanya ketenangan yang mendalam. Hari ini putra-putranya telah kembali, tetapi tidak sendirian. Bersama Rama datang pula perwujudan dari kesabaran dan dharma itu sendiri, yaitu Sita. Kereta kuda itu berhenti di gerbang utama istana. Rama turun lebih dulu, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Sita turun. Sita memandang Rama dengan senyum yang sama, dalam keheningan yang sama. Kemudian perlahan ia turun dari kereta. Di bawah kakinya diletakkan kelopak-kelopak teratai 8 helai. Dan pada saat itu, satu suara membahana dari seluruh Ayodhya. Jayalah Janak Nandini, jayalah Laksmi dari dinasti Ragu. Kausalya melangkah maju. Ia memandang Sita, lalu memperbaiki letak selendangnya dengan tangannya, mengoleskan bubuk cendana di dahinya dan berkata, "Putriku, hari ini kau bukan hanya istri dari putraku. Kau datang sebagai pembawa panji kehormatan keluarga ini." Memasuki istana kerajaan. Lampu-lampu menyala terang di dalam istana.
Setiap pintu, setiap sudut, seolah-olah ikut bernapas dalam perayaan itu. Begitu Sita menginjakkan kaki di ambang pintu, sehelai kelopak teratai yang ringan jatuh di bawah kakinya. Dan pada saat itu juga, semua ratu berbicara serempak. Terberkatilah dinasti Raghu. Semoga pangkuannya selalu bersinar terang. Ini bukan sekadar kepulangan biasa. Inilah saatnya ketika tanah Ayodhya secara diam-diam memeluk sejarahnya sendiri.